Assalamualaikum dan selamat pagi teman-teman sekalian. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan pada pagi hari ini Bapak berharap kalian siap untuk menerima materi pembelajaran pada pertemuan kita yang ke-6 dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Materi pembelajaran pada pertemuan ke-6 kita adalah mengenai etika dan kode etik kehumasan atau public relation. Yang kita pelajari yaitu mengenai pengertian etika dan kode etik. Kemudian setelah mengetahui etika dan kode etik, kita akan mengetahui apa yang menjadi etika humas atau public relation dan kode etik humas itu sendiri. Kemudian Bapak melampirkan juga mengenai kode etik humas dari beberapa asosiasi yang kalau tidak salah Bapak telah memberikan filenya dalam bentuk PDF kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah ingat. Cuma Bapak tetap menambahkan materinya pada pertemuan kita hari ini supaya mengingatkan kalian kembali, yaitu kode etik humas dari APRI atau Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia. Kemudian ada dari kode etik humas Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas. Kemudian kode etik humas pemerintah dan kode etik humas International Public Relation Association atau IPRA. Oke, kita lanjut pada materi yang pertama yang akan kita pelajari mengenai pengertian etika dan kode etik. Apakah yang dimaksud dengan etika dan kode etik itu sendiri? Sebelum kita masuk dalam pengertiannya, Bapak akan menjelaskan sedikit atau memberikan kalian pengantar mengenai etika dan kode etik. Etika itu bukanlah hal yang datang dengan sendirinya. Ia merupakan suatu hasil bentukan manusia. Etika diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar terjadi interaksi yang harmonis. Dalam prakteknya, tak ada etika yang mutlak, jadi dapat berubah-ubah atau dapat menyesuaikan. Standar etika pun berbeda-beda pada sebuah komunitas sosial, tergantung budaya, norma, dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut. Baik itu komunitas dalam bentuknya sebagai sebuah kawasan regional, negara, agama, maupun komunitas grup. Baik itu yang jelas etika itu tidak ada yang universal atau yang digunakan secara universal atau seluruh orang menggunakan atau memiliki etika yang sama. Nah, contohnya dalam agama, etika dalam agama itu misalnya para murid-murid sekalian yang muslim, di lingkungan yang muslim, yang di sekelilingnya terdapat muslim juga, etika yang biasa digunakan itu selalu mengucapkan salam, harus mengucapkan salam dengan mengucapkan assalamualaikum, dan untuk yang lainnya, untuk Kristen shalom atau selamat pagi atau selamat siang, selamat sore, selamat malam, seperti itu. Itu etika, contoh etikanya. Kemudian perbedaan tersebut bahkan seringkali telah melahirkan bentuk etika baru. Jadi perbedaan dalam etika-etika yang ada itu yang tadi Bapak sebutkan, yang berdasar yang tergantung pada budaya, norma, dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut. Perbedaan dari hal-hal itu ya. Jadi perbedaan tersebut bahkan seringkali telah melahirkan bentuk etika yang baru. Karena ketika
dua komunitas yang memiliki standar atau dasar etika yang berbeda berkomunikasi, mereka akan terikat dengan aturan main di mana kedua belah pihak dituntut untuk menghormati etika masing-masing agar komunikasi dapat terhindar dari kegagalan. Hal inilah yang pada akhirnya akan terbentuk etika baru sebagai sebuah bentuk kompromi baru dari dua buah etika yang berbeda. Etika erat kaitannya dengan pelaksanaan kode etik. Fungsi dari keduanya adalah untuk melindungi mereka yang mempercayakan kesejahteraan di tangan profesional. Etika profesi merupakan norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran yang diterima dan ditaati oleh para pegawai atau karyawan berupa peraturan-peraturan tatanan yang ditaati semua karyawan dari organisasi tersebut. Nah, untuk pada materi pelajaran hari ini, karena menyangkut dengan etika mengenai profesi humas, jadi para humas memiliki etika dan kode etik masing-masing. Nah, kita akan membahasnya nanti pada materi selanjutnya. Dari pengantar yang Bapak berikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan mengenai pengertian etika dan kode etik. Nah, standar moral atau etika adalah pedoman dalam berperilaku atau bertindak sebagai profesional dalam mengambil keputusan dan prosedur yang akan dilakukannya secara objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, kode etik adalah suatu aturan yang tertulis secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada serta ketika dibutuhkan bisa difungsikan sebagai alat yang dapat digunakan menghakimi berbagai macam dari tindakan yang pada umumnya dinilai menyimpang dari kode etik yang ada. Jadi etika itu berjalan berdasarkan kode etik yang mirip-mirip. Selanjutnya, kita masuk pada materi berikutnya yaitu etika humas atau etika public relations. Apa etika dari humas atau public relation? Nah, ada 3 konsep penting ketika humas atau public relations yang harus kalian ketahui. Nah, menurut G. Sachs dalam bukunya The Extent and Intention of PR dan Information Activities, itu judul bukunya, terdapat 3 konsep penting dalam etika kehumasan sebagai berikut. Yang pertama, dia mengatakan the image knowledge about us, the attitudes towards us, our different interest group have. Artinya, citra adalah pengetahuan mengenai kita dan sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok-kelompok dalam kepentingan yang saling berbeda. Berarti poin pertama adalah citra ya. Kemudian yang kedua, dia mengatakan the profile, the knowledge about and attitude towards we want our various interests group to have. Jadi artinya penampilan merupakan pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap yang kita inginkan untuk dimiliki kelompok kepentingan kita yang beragam. Jadi poin kedua adalah penampilan. Kemudian yang mengatakan G-Sachs mengatakan the ethic is branch of philosophy. It is a moral philosophy or philosophical thinking about morality often used as equivalent with right or good. Artinya, etika merupakan cabang dari ilmu filsafat, yang merupakan filsafat moral atau pemikiran filosofi tentang moralitas. Biasanya selalu berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Jadi tiga konsep penting etika humas. Yang pertama adalah citra.
citra humas itu sendiri, kemudian yang kedua penampilan dari humas atau seorang humas, kemudian mengenai filosofi moral, itulah tiga konsep penting etika humas. Selanjutnya 11 etika yang harus dikuasai oleh humas berdasarkan tiga konsep penting tadi. Yang pertama, good communications for internal and external public. Jadi maksudnya humas atau public relation harus mempunyai komunikasi yang bagus kepada internal public, baik itu karyawan maupun orang-orang dalam perusahaan, dan external public yaitu para pemangku kepentingan terhadap suatu perusahaan, yang bisa dikatakan media, pers, masyarakat, customer, dan lain-lain. Seperti yang telah Bapak berikan tugas kepada kalian untuk membedakan mana internal public dan mana external public ya dari materi pembelajaran 5 mengenai khalayak publik, khalayak humas maksud Bapak. Kemudian tidak terlepas dari faktor kejujuran atau integrity sebagai landasan utamanya. Kemudian memberikan kepada bawahan karyawan adanya sense of belonging atau rasa ingin memiliki, dan sense of wanted atau rasa dibutuhkan pada perusahaannya. Kemudian etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi harus tetap dijaga. Kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok berkepentingan. Karena menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai manusia. Kemudian menguasai prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai manusia. Kemudian menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus-kasus sehingga dapat memberikan keputusan dan pertimbangan secara bijaksana. Ayo, adakah yang masih ingat bagaimana penanggulangan kasus? Nah, itu akan menjadi tugas kalian. Bagaimana cara humas menanggulangi kasus-kasus? Bapak kasih clue. Itu materinya ada pada pertemuan pertama atau kedua. Kalian bisa buka kembali lagi. Jadi itu tugas hari ini ya, bagaimana cara humas menanggulangi sebuah kasus. Kemudian yang ke-9, mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas dalam profesinya. Yang ke-10, penuh dedikasi dalam profesinya. Yang ke-11, mentaati kode etik humas atau public relation yang akan kita bahas pada materi selanjutnya. Oke, next. Ada 5 prinsip etika profesi. Yang pertama mengenai tanggung jawab. Nah, tanggung jawab terhadap ini ada 2. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya, dan tanggung jawab terhadap dampak atau akibat. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaannya atau fungsinya artinya keputusan yang diambil dan hasil dari pekerjaan tersebut harus baik serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar profesi, efisien dan efektif. Kemudian tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan dari pelaksanaan profesi tersebut terhadap dirinya, rekan kerja, dan profesi, organisasi atau perusahaan dan masyarakat umum lainnya, serta keputusan atau hasil pekerjaan tersebut dapat memberikan manfaat dan berguna bagi dirinya atau pihak lainnya. Yang kedua ada kebebasan. Para profesional memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya tanpa merasa takut atau ragu-ragu, tetapi tetap memiliki komitmen dan bertanggung jawab dalam batas-batas aturan main sesuai etika. Kemudian ada kejujuran, jujur dan setia, serta merasa terhormat pada profesi yang disandangnya, mengakui kelemahannya dan tidak menyombongkan diri, serta berupaya terus untuk mengembangkan diri dalam mencapai kesempurnaan bidang keahlian dan profesinya melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Kemudian yang keempat ada keadilan. Dalam menjalankan profesinya sebagai humas atau public relation, setiap profesional memiliki kewajiban dan tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau mengganggu milik orang lain.
lembaga atau organisasi, hingga mencemarkan nama baik bangsa dan negara. Yang kelima ada otonomi. Dalam prinsip ini, seorang profesional memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuannya. Oke, kita masuk pada materi yang selanjutnya. Sebelum masuk, Bapak ingin mengambil kesimpulan. Nah, bagi profesi public relation, dasar etikanya mencakup sikap profesional, kemudian kepercayaan mutlak dan tanggung jawab sosial. Nah, sikap profesional itu yang bagaimana? Sikap profesional memiliki prinsip bahwa Anda harus bertindak atas dasar keinginan untuk menciptakan kebaikan di antara kedua belah pihak, baik klien maupun komunitas, bukan semata-mata untuk mengejar posisi dan kekuasaan. Nah, kemudian yang bagaimana kepercayaan mutlak dan tanggung jawab sosial? Nah, di situ untuk menjadi seorang profesional, Anda diharapkan mampu memegang kepercayaan, kesejahteraan publik atau pimpinan tergantung pada kecakapan dan tindakan Anda sebagai seorang humas. Pimpinan harus mempercayai informasi yang diberikan oleh humas atau public relation lebih dari siapapun. Sedangkan kehormatan seseorang profesional PR mengacu pada keyakinan dan kepercayaan yang diberikan publik karena perilaku yang benar dan keahlian yang Anda miliki. Kemudian kesimpulannya, praktisi humas harus memiliki kedua sikap tersebut, yaitu sikap profesional dan kepercayaan mutlak dan tanggung jawab sosial. Itulah kesimpulan dari etika profesi humas. Kode etik humas, kita masuk pada materi kode etik humas ya. Apa saja kode etik humas? Itu ada 4. Yang pertama, Code of Conduct merupakan kode perilaku sehari-hari terhadap integritas atau kepercayaan pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesinya. Kemudian adalah Code of Profession merupakan standar moral, bertindak etis, dan memiliki kualifikasi serta kemampuan tertentu secara profesional lainnya. Kemudian Code of Publication merupakan standar moral dan yuridis etis melakukan kegiatan komunikasi, proses, dan teknis publikasi untuk menciptakan publisitas yang positif demi kepentingan publik. Yang terakhir, Code of Enterprise menyangkut aspek hukum, perizinan, dan usaha. Kemudian Undang-Undang Restoran Terbatas, Undang-Undang Etika, merek dan hak paten, serta peraturan lembaga. Jadi inilah kode etik yang harus dimiliki dan dijalankan oleh seorang humas. Dalam etikanya sebagai seorang humas kepada masyarakat atau yang memiliki kepentingan, baik itu secara internal, publik maupun eksternal publik ya. Nah, selanjutnya untuk semua humas harus menjalankan kode etik jika dia termasuk dalam organisasi humas, di mana jika dia termasuk atau terdaftar sebagai anggota APRI, dia harus mematuhi kode etik yang dikeluarkan oleh APRI itu sendiri. Karena seorang humas harus bertanggung jawab dan menjaga nama baik organisasi atau perusahaannya. Jadi, Bapak lampirkan kode etik humas Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia, yaitu APRI. Nah, kalian bisa membacanya lebih detail. Bapak hanya menampilkannya saja. Karena Bapak kalau tidak salah telah memberikan materi mengenai kode etik humas.
Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Mulai dari pasal 1 kalian harus baca semuanya dengan seksama. Dan jika ada kata-kata dari tiap pasal ini, kalian bisa menanyakan kepada Bapak dengan cara, misalnya Pak, pasal 1 dia bilang seperti ini. Ya, silakan ditanya kepada Bapak sehingga Bapak bisa menjelaskannya. Jika tidak dimengerti ya dari penjelasan yang telah Bapak tuliskan juga dalam pemaparan ini dari kode etik humas dari APRI dan selanjutnya. Dari APRI ini kode etiknya ada 17 kalau tidak salah, 17 pasal ya. Nah, kemudian jika seorang humas tersebut terdaftar sebagai anggota dari Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, dia harus menjalankan kode etik ini. Begitu selanjutnya. Jadi jika dari pasal 1 sampai pasal 3 ada yang kurang dimengerti, pasal 4 kalian bisa langsung bertanya kepada Bapak ya. Begitu juga selanjutnya dari kode etik humas, jika dia seorang humas dari pemerintahan, dia harus mematuhi ini kode etik dari pemerintah telah diatur dalam undang-undang tentunya ya. Itu kode etiknya itu membicarakan atau mengatur mengenai hubungan kerja, dari kewajibannya keluar ke dalam organisasi, keluar organisasi dengan media massa, dengan rekan seprofesi, dengan masyarakat umum. Itu ada larangan-larangan juga. Nah, ini ada jika dia terdaftar sebagai humas internasional Public Relations Association atau IPRA, dia harus mematuhi kode etik ini. Nah, jadi murid-murid sekalian, praktisi humas atau public relations wajib menaati kode etik profesinya, sebagaimana wartawan wajib menaati kode etik jurnalistik dan wajib menaati kode etik kedokteran. Itu. Jika mengabaikan kode etik, maka tidak layak disebut sebagai seorang profesional dari humas atau public relations. Jadi Bapak kira sekian materi pembelajaran pada hari ini mengenai etika dan kode etik humas atau public relations. Jika ada yang masih kurang dimengerti, langsung bertanya kepada Bapak. Dan tugas kalian ya ingat, tugas hari ini satu nomor saja. Bagaimana cara seorang humas menanggulangi sebuah kasus? Cara-caranya ada apa saja? Itulah tugas hari ini. Kalian bisa langsung tugasnya ini dikumpul dalam bentuk voice note, karena Bapak masih dalam proses pemeriksaan tugas tertulis kalian, karena banyak yang menyusul. Jadi Bapak harus buka lagi filenya, harus meneliti lagi jawaban-jawabannya seperti itu. Jadi langsung dalam bentuk voice note ya kepada Bapak. Setelah kalian menyimak materi dan membaca kembali materi ini, kalian silakan langsung isi absen ya. Itu persyaratan untuk isi absen. Dan terakhir Bapak tidak lupa untuk mengingatkan kembali selalu mematuhi ini protokol kesehatan dari pemerintah. Karena sekarang coronavirus banyak yang menyepelekan lagi mengenai new normal, maka kembali lagi diulang lagi PSBB di Sulawesi Tengah ini karena ada lagi korban dari coronavirus ini. Jadi selalu pakai masker ya murid-murid sekalian, selalu cuci tangan lagi, selalu jaga jarak, rajin mengkonsumsi makanan yang bergizi, selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, terus rajin olahraga. Ingat, patuhi protokol kesehatan ini. Itu akibatnya lagi karena akan diterapkan kembali PSBB di Sulawesi Tengah. Jadi kita
agak tertunda lagi untuk bertemu secara tatap muka. Jadi semangat belajar untuk kalian. Bapak harapkan kalian bertanya jika masih kurang dipahami ya. Karena tidak lama lagi akan dilaksanakan ujian semester kalau nggak salah. Ujian semester 1. Jadi kalian ulangi lagi pelajaran-pelajaran, kalian putar kembali video-video yang telah dipelajari, kemudian jika ada yang masih kurang mengerti, silakan bertanya kepada Bapak. Bapak tidak masalah jika proses belajar mengajar ini seperti kursus-kursus begitu. Oke, warahmatullahi sekalian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.